Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Syahmi, gimana kemarin hasil lombanya? Alhamdulillah, juara nggak? Gak apa, berarti nanti masih banyak kesempatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu kerapihan dan kebersihan kelas kita. Silakan semuanya berdiri. Oke. Kamu bajunya masukin, ya. Masukin dulu. Yang bajunya merasa dikeluarin, masukin dulu bajunya, ya. Ada yang pakai sendal tidak? Siapa nggak yang pakai sendal? Kenapa? Udah izin ke UKS. Kenapa kamu sakit? Kamu Ardi kenapa pakai sendal? Kenapa kakinya? Periksa kebersihan di pinggir-pinggir kalian, kolong meja dan sebagainya. Bersih tidak? Bersih? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, kita absen terlebih dahulu. Coba 9B ya? 9B. A2, ada A2? Iya. Afsar? Alfa? Alvin? Ardi? Dava? Fadel? Jose? Abizar? Abiafo? Mazaki? Mohan? Azka? Farid? Nabil? Raka? Raihan? Syahmi? Wasfi? Berarti hadir semuanya ya? Semoga dengan kehadiran kita semua, kita diberi kesehatan sekarang dan selamanya. Amin. Coba Ibu ingin tahu hari ini siap nggak buat kita belajar? Ya. Juga kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka. Allahumma inni asta'inuka. Wa as'aluka an tajalani. Wa as'aluka an tajalani. Ibadah salat. Allahumma wafiqni. Allahumma wafiqni. Li ta'atika. Li ta'atika. Wa ittiba'i rasulika. Wa ittiba'i rasulika. Wa tiri biwalidayya. Wa tiri biwalidayya. Wa husni talaqi. Wa husni talaqi. Min masyaikhi. Min masyaikhi. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Zaki sudah memimpin doanya, ya. Mudah-mudahan untuk kegiatan belajar kita hari ini kita diberikan kelancaran, kalian selalu dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Yang selanjutnya, Ibu sebelum mulai pembelajaran mau ngasih kalian motivasi, ya. Kalian tahu ini apa? Kertas. Kertasnya putih nggak? Menganalogikan ini juga sebagai seseorang, ya. Ibarat ini adalah kalian, ya. Ini adalah diri kalian atau diri teman kalian, ya. Kemudian satu kertas ini Ibu akan coba untuk diremukkan, ya. Ibarat ini adalah seseorang yang kalian anggap dia itu misalkan lebih rendah, misalkan kamu anggap dia itu sebagai apa, misalkan rendahan. Terus apa lagi? Coba sebutin lagi. Jelek. Terus apa lagi? Hitam. Siapa? Apa lagi? Hah? Budak. Terus apa lagi? Si botak. Ada yang botak? Si pendek. Siapa yang pendek? Batok. Hitam. Siapa? Manja. Demon. Blemotnya siapa?
Lemon terus apa lagi? Hah? Tidur. Bom-bom. Gendut dan sebagainya. Ceking dan sebagainya. Semuanya sudah meremukan siapa? Meremukan si kertas ini, ya. Menurut kalian kira-kira si kertas ini akan bisa kembali seperti semula tidak? Bisa atau tidak? Sekarang kita coba ya. Menurut kalian kira-kira kalau sudah diremukan seperti tadi kembali seperti semula tidak? Coba. Memang kembali seperti semula tapi berbekas, ya. Paham nggak? Ada yang pernah nggak ini? Ngelihat ini pernah? Ya. Berarti kalau misalkan ini ibaratkan adalah kalian atau teman kalian, berarti gimana? Maksud dari analogi kertas ini apa? Sakit tak berdarah. Oh, bisa. Terus? Nyeri hati. Kenapa nyeri hati? Karena misalnya kita menghina suatu orang, kita merasa seperti dia, kita merendahkan dia. Terus hati dia hancur, akhirnya dia lapor ke BK. Pengalaman nggak? Akhirnya ya apa namanya, hatinya kembali seperti semua, tetapi masih ada luka. Oke, terima kasih Mohan ya. Nah, selain Mohan, oke. Selain Mohan siapa lagi? Ada yang mau? Bi. Pengalaman lagi. Siapa yang punya pengalaman yang sama seperti kertas ini, ada nggak? Mentalnya kena ya. Meskipun ada lagi nggak yang mau bicara, sok bebas. Sok. Pin, mau? Apa? Sok. Gimana? Walaupun kertas ini tidak tapi nggak apa-apa, itu berarti pandangan dia ya. Ya. Berarti ini hampir sama seperti minggu kemarin, nggak apa-apa, masih ada sangkutannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari alurnya itu, bahwa contoh analogi dari kertas ini adalah ketika seseorang sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, oke lah, misalkan seseorang yang menghancurkannya minta maaf, ya, tapi kira-kira masih ada bekasnya tidak? Masih, ya, masih ada masih ada, wah saya tuh pernah diginiin sama dia, saya tuh pernah diginiin sama kamu. Jadi tidak semudah itu untuk mengembalikan ke seperti semula. Mungkin, oh iya bisa disetrika, yakin kalau dengan disetrika bisa kembali seperti semula? Tetap aja bakal ada bekasnya, bener nggak? Terima kasih ya, terima kasih Mohan dan Alfa ya yang sudah berpendapat. Oke, nanti dikasih bintang aja yang sekarang mah ya. Bintangnya mau berapa? 10, boleh 10 nggak apa-apa. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya sebelum kita memulai pembelajaran ya. Nah, untuk pertemuan kedua yakni dengan mengamati peta konsep yang diberikan siswa dapat mendeskripsikan perjalanan manusia dari mulai alam barzah sampai dengan neraka dengan baik dan benar. Jadi kalian harus mampu menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana sih perjalanan setelah kita meninggal sampai di surga dan neraka. Abi, kenapa Bi? Enggak. Ya, lanjutin ya. Kemudian yang selanjutnya, dengan memberikan contoh, siswa dapat menyajikan contoh perilaku beriman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Kalian nanti harus mampu menunjukkan contoh seperti apa sih kita sebagai seseorang atau sebagai seorang siswa, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, dengan memberikan contoh, siswa dapat menemukan fungsi iman kepada hari akhir dengan baik dan benar. Selain dari contoh perilaku, juga ada fungsi dan hikmahnya. Kalian harus menemukan itu semua, ya. Aku ingin menyampaikan metode pembelajaran kali ini, ya, yakni untuk metode pembelajaran kita kali ini tentang masih sama ya, model yang akan kita pakai kali ini adalah model pembelajaran cooperative learning. Ya, pertemuan sekarang kita tentang window shopping. Apa itu window shopping? Ada yang tahu nggak? Biasanya kita interaksi di dalam sosial, dalam jual beli, berarti kita biasanya sebagai pembeli ngapain? Membeli ya, membeli barang. Nah, kalau dalam hal pembelajaran berarti mencari informasi atau membeli informasi. Ya, nanti akan Ibu sampaikan di akhir sebelum kita melaksanakan kegiatan kelompok, ya.
Kemudian dari segi penilaian, seperti biasa ada penilaian mandiri atau sikap ya. Kemudian ada penilaian kelompok, ada penilaian dari LKPD juga nanti ya, penilaian untuk tugas mandirinya. Ya, Ibu ingin mengecek dulu tentang arti iman, coba ya, mengecek kompetensi awal dulu ya sebelum kita melanjutkan materi. Kalau arti iman itu apa sih? Percaya dan yakin. Coba percaya dan yakin. Kamu percaya dan yakin. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, sok acungkan aja tangan ya. Nanti pokoknya yang mengacungkan tangan pasti udah dapat bintang. Ibu ingat, masih ingat ya. Tuh 2, 3. Oke, yang selanjutnya arti hari akhir. Berakhirnya kehidupan, oke, atau hilangnya nyawa ya. Bisa hancurnya alam semesta, bisa. Ini kan secara umum ya hari akhir. Kemudian hancurnya matinya seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mantap, terima kasih Muhan ya. Kayak hancurnya alam semesta atau hancurnya seluruh makhluk, pokoknya semua yang bernafas, semua yang hidup, semua yang tumbuh itu pasti akan ada akhirnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau arti beriman kepada hari akhir. Stop, satu orang. Enggak ini kamu. Percaya dan yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Ada yang tahu kapan? Dan tidak ada yang tahu. Terima kasih. Hari Jumat kata siapa? Kata Ibu minggu kemarin. Kalau misalkan kita menjelaskan tentang akidah, tentang fikih, itu harus disertai dengan dalil dan hadis ya. Terkait Ibu ingin ngasih pertanyaan pemantik dulu sama kalian ya. Kira-kira ada nggak sih pengaruh untuk kita semua gitu ya setelah kita mempelajari materi tentang hari akhir? Abi? Hah? Kenapa? Menambah ilmu. Selain itu? Berhati-hati dalam bertindak. Kita mempersiapkan diri untuk kita mempersiapkan amal baik kita untuk di hari akhir. Oke. Banyakin sholat. Kalau sholat emang segitu ukurannya, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang ya. Sholat berapa kali dalam satu hari? Meningkatkan keimanan. Terus apa lagi? Tobat, katanya ada yang udah tobat belum? Hah? Yang banyakin tobat juga benar ya. Karena apa? Karena dengan kita banyak tobat, kita kan tidak akan tahu ya kapan kita akan waktunya meninggal, kapan waktunya kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ibu ingin mereview dulu materi yang sebelumnya ya. Coba, masih ingat nggak materi yang kita bahas di minggu lalu? Ingat, coba tentang apa? Coba, Ibu pengen satu orang, Cung. Kemarin itu kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Terus? Dan kita juga dan Ibu menjelaskan juga tentang kiamat itu terbagi dua. Kiamat kubra dan kiamat kubra itu kiamat kecil, seperti kematian, musibah dan untuk kiamat kubra itu hancurnya dari depan yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih. Materi kemarin kan tentang hari akhir. Berarti kalau sekarang tentang fenomena yang terjadi di alam ini, kira-kira apa yang sudah terjadi? Gempa bumi, tsunami, terus apa lagi? Banjir, longsor, terus apa lagi? Gunung api, gunung meletus. Puting beliung itu kemarin juga di berita banyak ya. Kemarin kan kita beramai-ramai untuk sholat istisqa. Kenapa? Karena kemarau, betul ya. Tapi kalau misalkan sekarang udah diturunkan hujan sama Allah dalam waktu 20 menit aja itu sudah langsung banjir bandang. Ya. Banjir bandang termasuk contoh kiamat sugro bukan? Ya. Masih ingat nggak bulan November tahun kemarin? Sekarang bulan apa? November. Tanggal berapa waktu itu gempa? Tanggal 21 ya. Sekarang bentar lagi 21. Sebentar lagi kita akan memperingati ya di mana waktu itu kita gempa sama-sama dievakuasi ya keluar dalam keadaan panik. Dan pulang. Waktu itu kalian ada di lantai 3 ya? Itu fenomena yang barusan kita bahas itu adalah salah satu yang
apa yang sudah kita alami saat ini. Salah satunya adalah apa? Gempa bumi. Nah, sekarang Ibu ingin menayangkan sebuah video ya sama kalian. Ini coba silakan semuanya perhatikan dulu. Ibu ingin menayangkan satu buah video. Perhatikan dulu. Ini video yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira video apa yang Ibu perlihatkan kepada kalian? Ini ceritanya ketemu sama malaikat munkar dan nakir ya. Yesus. Bisa menanggapi dari hasil video yang kalian lihat? Bisa. Coba Mas Zaki. Iya, ada 8 tahap atau 8 alam yang bisa terjadi setelah kita. Pertama itu yang membaca, itu dimana saatnya kita berpindah alam dari alam ini ke alam kubur. Okay. Terus ada yang kedua yaitu yang zaman sendiri, itu hari kita sangkakala. Terus yang sangkakala 1 itu terus sangkakala kedua itu semuanya yang mati. Terus ada yang membuat baas, yaitu dia bersambung dengan zaman untuk kebangkitannya para yang sudah yang masyar dikumpulkan di pada masa yang dimana gunung-gunung itu dihilangin terus datang ya, gitu. terus ada yang menghisap, yaitu ada perhitungan bahkan segala amal kebaikan dan ya cuma yang mau bisa suka ketukar ya antara mizan sama hisab ya, hampir sama sih betul. Yang mau mizan itu hari di bawahnya ada yang musnad hari melewati jembatan siang tadi yang mau jaza ya bahasa bahkan pokoknya ditentukan apakah dia masuk surga atau neraka ya. Terima kasih Mas Zaki. Kurang lebih isi dari video tersebut itu menjelaskan tentang perjalanan manusia setelah meninggal ya sampai surga dan neraka. Ya, yang selanjutnya coba Ibu ingin menyampaikan dulu. Coba perhatikan ya, di sini Ibu ingin menyampaikan materi lanjutan dari minggu kemarin. Mohon maaf. Lanjutan dari materi minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang arti iman, pengertian iman kepada hari akhir dan sebagainya. Minggu ini kita lanjutkan materinya yaitu tentang apa ini? Tolong baca. Contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama salah satunya apa? Mawas diri. Apa itu mawas diri? Hati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Kemudian yang kedua, menjaga pikiran, ya, sikap dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad dan sebagainya. Ya, biasanya kalau misalkan orang yang percaya kepada percaya kepada hari akhir, dia akan selalu berhati-hati ketika dia akan berucap, dia akan selalu hati-hati dalam bertindak, dia juga tidak akan iri sama orang lain. Siapa yang suka iri di sini? Siapa yang suka iri? Cung, ada yang pernah iri nggak sama orang lain di sini? Gak ada, mudah-mudahan soleh semuanya di sini ya. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak zikir dan bersolawat, selalu membaca Al-Quran. Siapa yang selalu membaca Al-Quran di sini, Cung? Coba Ibu mau tahu sehari kalian baca berapa ayat? Ada yang bacanya 1 juz nggak satu hari? Setengah juz, minimal setengah juz. Bahkan gini, yang paling baik dalam baca Al-Quran itu adalah mengamalkannya meskipun hanya 1 ayat. Tapi Ibu acungkan jempol juga ya untuk semua kalian yang meskipun itu baca cuma 1 ayat, cuma 1 kaca dan sebagainya ya. Abi, kemudian yang selanjutnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kalau misalkan masalah pergaulan, biasanya kalau kita bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, biasanya terbawa apa? Wangi. Kalau kita bergaul dengan pencuri, biasanya ikut nyuri ya. Ada yang bergaul sama orang yang suka nyuri nggak? Nggak ya. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan potensi diri. Jadi dia akan selalu fokus sama diri sendiri ya. Memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi ya. Bukan sahmi, tapi silaturahmi.
Ya. Kemudian yang selanjutnya masih di materi ini, di sini ada fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Apa itu fungsi? Apa coba? Guna. Ya bisa. Terus apa lagi? Manfaat. Terus apa lagi? Tujuan. Bisa tujuan? Bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Fungsi, manfaat, guna, ya? Pedoman. Bisa masuk nggak pedoman? Ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Bahwa fungsi kita beriman kepada hari akhir, salah satunya itu akan mendorong apa? Untuk senantiasa berbuat baik, ya, menghindari perbuatan dosa dan sia-sia, ya. Apa itu dosa? Amalan buruk, ya. Kemudian yang selanjutnya dosa itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya akan memotivasi untuk semangat dalam berkarya. Jadi dia akan fokus terhadap dirinya sendiri juga. Jadi nyambung ke yang tadi ya. Kemudian menjaga ibadah, ya, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian berkurangnya kejahatan. Sekarang banyak nggak kejahatan? Yes. Contoh kejahatan yang banyak apa? Hah? Israel sekarang gimana kabarnya? Israel. Palestina gimana sekarang kabarnya? Tanya udah 10.000 lebih. Ya, semoga kita doakan ya Palestina segera merdeka. Tapi memang sih bukan berarti kita gimana ya? Bukan berarti kita nggak suka terhadap kemerdekaan Palestina, karena kemerdekaan Palestina itu salah satu tanda bahwa kiamat sebentar lagi akan datang sebetulnya. Ya. Tapi ya sebentar lagi itu ukuran siapa gitu? Mungkin itu ukuran Allah. Tapi kalau misalkan ya keinginan kita mah Palestina teh cepet-cepet segera apa? Segera meninggal. Cepet-cepet apa? Merdeka meninggal. Segera merdeka. Kita doakan aja yang terbaik untuk Palestina ya. Karena kalau misalkan sudah keluar Palestina sudah merdeka, kemudian sudah apa itu teh namanya teh? Imam Mahdi sudah keluar gitu, berarti Nabi Isa sudah turun, itu tandanya berarti kita sebentar lagi akan menuju hari akhir atau akan menghadapi kiamat. Kemudian yang selanjutnya berkurangnya kejahatan, kehidupan menjadi lebih sejahtera, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka memprediksi dan mempersiapkan masa depan, memperjelas tujuan hidup manusia. Ya, tujuan hidup kalian sudah jelas belum? Tujuan hidup kita untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak tujuan kita hidup itu ngapain? Berbakti kepada Allah, nabung amal kebaikan, beribadah kepada Allah. Terus apa lagi? Mendapat ridho Allah. Terima kasih. Terus apa lagi? Mendapat rahmat Allah. Oke. Ada yang lain yang lebih wah nggak? Misalkan saya mah tujuan hidupnya untuk menimbun emas, misalkan ada nggak? Pengen kaya, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Kaya tapi suka sedekah itu nggak apa-apa, ya. Mengumpulkan uang untuk di akhirat bagus, ya. Tapi ada yang pernah kepikiran nggak kita itu hidup untuk mati? Ya betul tidak, ya? Kita di alam dunia ini hanya sementara, ya. Jadi ini hanya singgahan. Kalau kita hidup di dunia ini banyak masalah dan sebagainya, itu sebetulnya adalah skenario Allah, ya. Tinggal kita menentukan mana yang akan kita pilih. Mau jalan ke surga apa mau jalan ke neraka? Coba kalau misalkan Adwa mau masuk kemana? Ke surga apa ke neraka? Lubang buaya. Lubang buaya. Kalau masuk ke lubang buaya masuk jadi balik lagi ke PKI ya. Terima kasih tapi ya. Mungkin untuk materi kita kali ini dicukupkan sekian ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini apa yang dapat kita simpulkan? Coba, Tuhan. Alhamdulillah saya jadi tahu tahapan-tahapan yang kita hadapi setelah kematian. Terus? Dan fungsi-fungsinya apa? Terus? Ya. Sekian aja. Oke, terima kasih Mohan ya. Untuk yang lainnya silakan. Ada lagi?
wajib beriman kepada hari akhir. Terus apa lagi? Oke, terima kasih. Ya, yang selanjutnya masih ada lagi? Gak ada. Ini nanti sama ibu dimasukinnya bintangnya ya. Kenapa, Pak? Kita tidak tahu ada kapan hari akhir itu. Kita juga tidak tahu kapan kematian itu. Kita adalah tanah, maka kita akan kembali lagi ke tanah. Oke. Bisa adalah tanah. Oke. Terima kasih. Jadi kita harus, karena itu jadi kita harus selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Di akhirat. Oke, terima kasih ya. Oke, berarti kalau kita simpulkan bahwa kita itu sebagai manusia, gitu ya, kita adalah tanah, ya, terbuat dari tanah, akan kembali ke tanah. Jadi apa sih yang mau kita sembuhkan, betul tidak? Ya, meskipun sekarang ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang belum ganteng, gitu ya, tapi tetap aja, tetap aja kita akan balik lagi ke tua. Ya, siapa yang mau tua di sini? Berarti mau sekarang aja dicabut nyawanya. Berarti semuanya pasti akan tua ya, mudah-mudahan ya. Oke, yang selanjutnya setelah kita menyimpulkan materi, coba Ibu ingin tanya dulu. Dari sekian materi yang Ibu sampaikan, yang kita bahas tadi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Ada? Udah paham semuanya? Oke, terima kasih ya. Kalau sekarang sedikitnya tahu nggak? Ada yang pernah ini nggak? Yang kepala, pundak, ambil apa? Bukan, yang kepala, pundak, terus kalian tuh berpasangan nih, berpasangan terus ngambil barang. Nah, ya. Sekarang kita main itu, ya. Siap semuanya? Sekarang ini peraturannya gini. Kalau misalkan Ibu bilang konsentrasi dimulai, ya seperti biasa. Setelah itu silakan kalian ambil secara bersamaan, ya. Nanti akan Ibu pandu. Ibu akan nyanyinya kepala, pundak, lutut, dan kaki. Ya, kalau misalkan Ibu bilang kepala, pundak, lutut, kaki, misalkan pulpen, baru diambil sama kalian. Ya, oke. Pundak, lutut, kepala, pundak, kepala, hidung. Gak boleh gini. Pundak, kepala, hidung, pundak, pulpen. Masih mau nggak? Oke, sekali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Pundak, kepala, hidung, pundak, pulpen. Kita lanjut lagi. Setelah kita lakukan stretching, ngantuk nggak? Selanjutnya sekarang kita Ibu ingin menyampaikan dulu yang KPD-nya ya. Kalian nanti kemudian membuat poster ya. Posternya nanti temanya sudah Ibu tentukan ya. Nanti kalau misalkan kelompok 1 tentang apa, kelompok 2 tentang apa, begitu pula seterusnya ya. Kemudian nanti kalian setiap kelompok itu akan mendalami materi yang akan Ibu sampaikan ke kalian ya, ke setiap kelompok. Setelah itu dari setiap kelompok tunjukkan satu orang yang akan menjaga toko ya, dan dipastikan yang menjaga toko itu harus yang bisa menjelaskan ya, karena nanti akan dinilai oleh Ibu. Kemudian penjaga toko tersebut diharapkan melayani pembeli dengan sopan dan santun ya. Kemudian yang selanjutnya masih di KPD ini ya. Setelah nanti Ibu akan membuka toko ya dengan hitungan waktu, misalkan 1, 2, 3 silakan toko dibuka ya. Tapi tidak lebih dari 5 menit satu toko misalkan. Tapi Ibu masih 3 kali kesempatan buat kalian pindah toko ya. Kemudian yang selanjutnya, jika Ibu memberikan aba-aba tokonya tutup, maka semua toko harus tutup dan semuanya angkat tangan ya. Dengan angkat tangan berarti tandanya kalian sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya semua siswa kan nanti akan ada satu orang ya yang menjaga toko. Kemudian yang anggota kelompok lainnya
Suka kasih bintang ya. Nah bintangnya terserah mau 5, mau 4, mau 3, tapi jangan mentang-mentang saya nggak suka sama orang itu, saya kasih bintangnya kecil dan gitu ya. Kalau merasa puas silahkan kasih bintang 5 ya. Kemudian yang selanjutnya nanti ibu akan sambil mengamati kalian, sambil menilai kalian apakah itu per orang, apakah itu per kelompok ya. Di sini nanti kalian tulis nama, kelas dan kelompoknya, semuanya tulis ya. Kemudian yang selanjutnya nanti kita konfirmasi bersama-sama ya terhadap informasi yang sudah diterima apakah tersampaikan atau tidak ya. Karena nanti setiap yang yang sebagai penjaga tokonya juga harus mendapatkan informasi dari orang yang telah berbelanja ya. Nah kemudian sekarang mungkin langsung aja ya, langsung saja kita ke pembagian kelompok ya. Nah sekarang ibu bagi dulu kelompok ya, kita bagi dulu kelompok. Kemudian yang selanjutnya satu kelompok ada yang 5, ada yang 4 ya. Yang kelompok 1, 2, 3, 5 orang, 5 orang aja ya. Nah kemudian kelompok berikutnya kakak ya. Hah? Ya. Oke. Ini kayak ini ya. Absar ya. Yang selanjutnya ibu minta tolong yang tadi nyatet ya. Kemudian Alfa. Set. Oke. Tangan ini. Ya. Oke, semuanya sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah, oke. Nah, sekarang silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membuat poster, ya. Seperti halnya kita berbelanja di sebuah department store, di sebuah mall, ya, di pasar dan dimanapun, biasanya kita membeli sesuatu. Nah, yang kita beli itu apa sekarang kegiatannya? Yang kita beli itu adalah informasi, ya. Informasi yang akan kalian beli itu nanti akan disampaikan kepada penjaga toko yang kelompok kalian masing-masing. Ya, paham nggak? Ya, paham? Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan Ibu tanya secara random, misalkan. Silakan, misalkan Jose, apa yang kamu dapatkan dari kelompok Anu? Gitu ya. Jadi semuanya harus berperan, ya. Nah, silakan semuanya 15 menit Ibu kasih waktu untuk kalian membuat poster, ya. Oke, posternya semenarik mungkin bagaimana caranya supaya orang lain tertarik dengan produk kita. Paham nggak? Paham ya? Oke, silakan semuanya untuk membuat poster masing-masing. Isi posternya tentang ini. Oh ya. Untuk setiap kelompoknya, kelompok 1 mana? Ibu kasih bahan materi di sini ya. Ini kelompok 4. Kelompok 4 mana ini? Silakan ini untuk kelompok 4. Kemudian ini untuk kelompok 3. Ya. Tutup dulu sebagian laptopnya. Ya, yang dipakai hanya 1 laptop, ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Silakan dibuka materinya, bikin posternya semini mungkin. Kalau bisa kurang dari 15 kata atau 20 kata. Ya. 20 kata atau simbol. Ada yang mencari yaumul barzah dengan yaumul qiyamah, ada yang mencari yaumul hisab dengan yaumul mizan. Beda-beda tergantung dari materi yang kalian pegang. Hanya masing-masing materi kalian dapat 2 hari akhir, ya. Paham tidak? Yang penjaga tokonya siapa? Hari. Kelompok 2 yang penjaga tokonya siapa? Ada yang kelompok 3? Satu. Mau wasfi apa borhan? Wasfi. Berarti kelompok ini wasfi aja. Kelompok ini siapa yang menjaga tokonya? Ya. Kalau mana tidak, ya.
Ibu akan membagi waktu ya. Saat ibu bilang toko sudah dibuka, berarti semuanya silakan berpencar ke semua toko kecuali toko sendiri. Ya, toko sendiri jangan dikunjungi. Kemudian kalian catat, misalkan di sini ada jenis toko yang dikunjungi atau kelompok ya. Berarti toko berapa? Toko 1 misalkan. Saya kelompok 2, saya berkunjung ke kelompok 1. Berarti kelompok toko 1 misalkan. Penjelasannya tulis, harus ditulis ini ya. Paham? Nah, setelah itu kalian silakan beri bintang tentang kejelasan toko tersebut. Kalau misalkan menurut kalian bagus toko tersebut, ya berarti 5 kasihnya. Kalau misalkan saya mau 4 aja, saya mau 3 aja misalkan ya. Itu terserah ya. Paham sampai situ? Sudah paham? Sekarang ibu mau menempatkan setiap toko ya. Silakan untuk toko kelompok 1 ya. Di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana ya. Dan ingat, yang ibu nilai itu bukan hanya 1 orang aja, tapi keaktifan dari kalian juga ya. Keaktifan kalian akan ibu nilai ya. Nah, berarti semua orang selain yang jaga toko silakan berpencar mencari informasi ya. Assalamualaikum, saya dari toko anu akan menjelaskan tentang anu. Jadi isi dari yaumul kiamat itu gini. Paham nggak? Kemudian yang mendengarkan, yang berkunjung itu silakan tulis ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berkeliling ke toko yang akan tadi ya. Siap semuanya? Kalau sudah siap, ibu mulai toko buka sekarang. Silakan. Halo kakak. Dua-duanya, jangan terlalu buru-buru. Sama yang ajaza tadi yang disebut yang muhaddin, artinya hari bersama sebelumnya dulu aja dan yang menerima balasan. Hah? Ini kamu boleh dikasih bintang 5 nya ya. Insya Allah. Saya dari Kabupaten Jakarta menjelaskan tentang jalan sirat dan surga. Teman-teman di surga ini sebenarnya istri rambut sama kalau terbaik itu tidak mungkin sel. Jadi kita tahu kesempatan ini kita bisa melakukan cara pikiran melalui surga. Kita buat baik dan
Oke, waktu sudah hidup, silakan angkat tangannya. Silakan angkat tangannya. Sudah ditutup, silakan kembali ke Sudah semuanya? Sudah tokoh? Oke, coba kalau sudah kita lakukan konfirmasi ya. Agar orang yang menjaga toko, perhatikan, agar orang yang menjaga toko nanti tahu ya isi dari toko tersebut. Ya, isi dari toko kalian yang kunjungi ya. Nah, coba kalau sudah selesai silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menyampaikan isi dari toko satu itu apa kepada yang menjaga toko yang kelompok itu. Misalkan Abi berkunjung ke kelompok toko berapa? Abi berkunjung ke toko berapa? Satu. Wiza ke kelompok toko berapa? Nah, berarti kalian silakan sampaikan kepada Fadel yang menjaga toko. Ya, isi dari kelompok 4 itu apa? Isi dari kelompok 4 itu apa? Ya, paham semuanya? Bisa dijelasin maksudnya gimana? Jadi nanti dibilang dari kiri atau dari belakang seperti itu amal dulu. Oke, waktunya selesai ya. Waktu selesai. Sudah lebih. Oke, coba sekarang kita konfirmasi dulu ya terhadap materi yang sudah kalian dapatkan dari kelompok lain disampaikan kepada yang menjaga toko. Coba Ibu mau ngecek dari kelompok ini ya, toko 2. Coba apa yang didapatkan dari kelompok lain tadi dari yang selain penjaga toko. Nah, kalau itu yang pertama saya Albiza berkunjung ke kelompok 3. Di kelompok 3 dijelaskan Dengarkan semuanya. yaitu tentang Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan atau di mana pertimbangan awal amal manusia akan ditimbang. Yang kedua ada Yaumul Hisab, dibagikannya pertimbangan bayaran tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Bisa dijelaskan secara misalnya? Bayaran itu jika kita mendapatkan amal. Nah, cukup? Oke, terima kasih. Kita ditanya oleh malaikat mungkaran nakir pada yaumul Ya. Terus lanjut lagi. Terus ada kelompok 2 dapat bintang 5. Ini sama yaumul ba'ats, hari kebangkitan di mana manusia dibangkitkan untuk diperhitungkan amal perbuatannya. Lalu ada yaumul mahsyar, hak keempat setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah ia lakukan. Kemudian kelompok 4 diberi bintang 5. Terus ini dikasih bintang 4. Nah, terus yang mengizan nantinya pertimbangan amal manusia di dunia itu akan ditimbang di akhirat. Terus ada yang menghisab yang dibagi pertimbangan Bukan dari kepala itu, bukan dari kanan amal. ya kalau bukan itu dari kanan berarti itu amal baik. Dari depan dan Dari depan berarti itu amal baik. Dari di belakang tentang musik. Terus ada saya kelompok 1. Ini dikasih bintang 2 karena nggak diberi penjelasan. Kurang bagus nih, kelompok 2 kan Kelompok 1 tuh. Terus ada yaumul kiamah adalah hari kiamat, dimana seperti kepada kematian. Terus ada yaumul barzakh, itu alam pertama setelah kita pindah. Terus ada kelompok 3 dan 2, itu kelompoknya Fadel, yaumul mahsyar, seluruh
Imam Rasid mengumpulkan di manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Terus yang membahas hari kebangkitan manusia manusia. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya dulu semuanya. Berarti kesimpulan dari kegiatan kelompok kalian, ya. Yang pertama apa? Bekerja sama. Kerja sama dengan baik. Itu sama lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Itu sama lagi? Terus saling mendengarkan. Saling mendengarkan. Sama lagi? Saling berlatih membaca tulisan teman. Terus? Apa? Ada yang berbuat malah tidak? Tidak ada, yakin? Tapi nanti ada catatan. Ya. Bagi yang tidak menurut, mohon maaf ya. Mungkin nilainya berkurang. Ya. Dan yang selanjutnya, kalau misalkan kita simpulkan kembali tentang kegiatan kalian dari segi materinya, coba apa yang akan kalian simpulkan? Kalau kita tuh dari penjelasan itu kita juga bisa belajar berbagai fakta baru yang didapat. Jadi kita bisa melatih kreativitas kita dengan membuat poster. Salah satunya. Terus apa lagi? Itu kita berlatih untuk menjelaskan suatu materi terbaru. Oke, terima kasih. Kalau misalkan berkaitan dengan materinya, apa? Kita bisa mengetahui jenis-jenis yang hari-hari jenis-jenis apa setelah kita meninggal. Terus gimana cara pembagian secara mendalamnya. Terus juga urutan terjadinya itu seperti apa. Coba kalau misalkan ibu tanya, Yomul Mizan itu apa? Ya, ini bisa tuh ya, yang pertimbangan dia. Pertimbangan Yomul Mizan? Mizan itu bisa kami terbawa terbuka, ya. Kemudian kalau Yomul Akhir apa itu Yomul Akhir? Kalau Yomul Barzakh? Sebelum kiamat, ya. Kemudian arti coba ibu mau tanya, kalau Yaumul Jaza apa itu Yaumul Jaza? Apa? Hari apa? Hari pembalasan. Pembalasan apa? Pembalasan manusia. Apa balasannya? Manusia dibalas atas amal yang kami perbuatnya. Oke. Kalau misalkan yang baik berarti masuk mana? Ke surga. Kalau kurang baik? Ya. Oke, terima kasih ya. Semua sudah kerja kelompok dengan baik ya, terima kasih. Kemudian untuk pemberian reward karena ibu harus harus melihat dulu bintangnya, harus dikoreksi lagi sama ibu apakah itu sudah bintangnya sudah terkumpul atau belum ya. Oke, silakan dikumpulkan kembali hasil dari kerja kalian ya. Silakan dikumpulkan kembali ya kelompok. Sudah dikasih nama? Sudah? Oke, kalau sudah dikasih nama silakan boleh dikumpulkan. Kalau sudah silakan buka laptopnya masing-masing ya. Ya, ibu sudah share tugasnya di Google Classroom, silakan dibuka ya. Kerjakan semaksimal mungkin yang kalian bisa ya. Ya silakan dikerjakan. Paling atas satu soal. Sudah dikerjakan? Nanti kalau sudah selesai silakan kalian sambil ya. Jangan ready lagi ya. Semuanya sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah dari hasil remedialnya pengertian beriman itu, iman itu artinya percaya dan yakin ya. Hari akhir itu artinya berakhirnya semua kehidupan. Maka jika ditemukan beriman kepada hari akhir adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti ya. Paham? Terima kasih banyak, silakan. Kembali lagi. Silakan kalian berisi ya. Refleksi kita kali ini. Kalau yang
berbagi, silakan beri tanda sesuai dengan ekspresi kalian beri. Ya. Bagi yang merasa ngantuk mungkin di sini, ya. Bagi yang merasa sedih di sini ada yang seperti. Belum balik kok kata ibu. Di bawah ada pertanyaan hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian tulis, ya. Kemudian sampai selesai. Silakan tulis di sana. Oke. Nanti untuk hasil refleksinya akan ibu ambil kembali. Ibu akan membagikan hasil refleksinya. Silakan kalian isi dengan sebaik mungkin, ya. Oke. Silakan ini dibagikan. Oke. Gak usah ditiru. Kalau sudah dikumpulkan semuanya, coba silakan tutup dulu laptopnya semuanya karena sudah selesai. Oke. Jika sudah selesai, silakan bentuk kembali mejanya seperti semula. Kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita kali ini. Ada yang masih kurang paham? Tidak paham. Oke. Alhamdulillah semuanya paham. Kalau misalkan coba kita simpulkan kembali, ya, tentang materi yang kita pelajari kita hari ini, ya. Coba ibu mau tunjuk Wasfi apa yang bisa kamu simpulkan? Silakan Wasfi. Jadi yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kali ini adalah tahap-tahap manusia setelah dari kematian sampai ke surga dan neraka. Kemudian hikmah dan fungsi perilaku beriman kepada hari akhir. Kemudian juga ada manfaat dari beriman kepada hari akhir. Coba sebutin, bisa sebutin satu hikmahnya apa? Hikmahnya itu menambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup Wasfi? Oke, mungkin ada yang lainnya, silakan. Boleh langsung tangan. Silakan Pak Dea. Kesimpulan yang saya mau dapatkan adalah kita tahu bahwa setelah kita hidup di dunia itu ternyata ada 8 tahapan lagi untuk kita sampai ke surga atau neraka. Nah, dari hal-hal yang kita tadi pelajari itu yang pertama yang saya ambil poinnya adalah gimana kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita tadi yang apa dikatakan sama Waspi, dan salah satu contohnya adalah kita bisa lebih menjaga apa ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, kita ingat bahwa nanti itu hal yang kita perbuatkan di dunia itu dipertanggungjawabkan, sekecil apapun itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Terima kasih ya Wasfi dan perlu diketahui bahwa sebetulnya nama-nama hari akhir itu banyak sekali, yang lebih dari 20. Hanya yang kita tahu hanya sekitar 8 nama hari, ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengetahui inti-inti dari yang keseluruhan itu. Karena yang lainnya bukan berarti tidak penting. Tapi inti dari keseluruhan dari nama hari itu bisa diwakili dengan nama yang 18, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pertemuan besok, ya, itu kita akan membahas tentang materi penyembelihan hewan, ya. Siapa yang mau disembelih? Materi penyembelihan hewan minggu depan, ya, sepertinya kita akan ke kelompok lagi, ya. Tapi nanti di setiap kelompok akan ada yang berperan sebagai hewannya. Ya. Oke. Nah, terkait penyembelihan hewan, boleh silakan kalian pelajari ketika di rumah, ya. Ketika di asrama, ya. Kalian silakan pelajari ketika di asrama penyembelihan hewan itu seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan juga, tidak ada visi kita sudah menunjukkan pembelajaran kita kali ini. Mungkin kita bisa mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa, ya. Seperti biasa, silakan kepada Mas Zaki ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai karena kita dan bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Amin.